Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk penulisan citasi maupun penulisan referensi pada karya tulis ilmiah kita secara praktis dan mudah. Tetapi sebelum itu kita perlu melakukan registrasi akun, kemudian melakukan download aplikasinya dan melakukan proses instalasinya di dalam laptop kita. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke website Mendeley. Nah, ini adalah halaman depan dari website Mendeley. Jadi kita bisa langsung masuk untuk membuat akun kita. Jadi kita bisa klik create a free account. Nah, di sini kita bisa melakukan registrasi akun. Jadi perlu kita masukkan email, kemudian password dan nama lengkap kita. Kemudian di sini ada kotak biru register, jadi kita bisa klik itu. Nah, berhubung di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya bisa langsung masuk saja. Oke, ini adalah halaman depan dari akun kita di dalam website Mendeley. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya, kita bisa langsung klik akun kita, kemudian download Mendeley-nya. Nah, di sini ada download now for Windows. Jadi kita bisa klik ini untuk mendapatkan aplikasinya. Berhubung saya sudah mendownload aplikasinya, jadi saya bisa langsung melakukan instalasi pada aplikasi Mendeley dengan cara kita mengklik 2 kali. Oke, jadi kita tinggal ikuti perintah untuk melakukan instalasi pada aplikasi Mendeley. Oke, kita klik finish. Oke, kita masuk kembali, kita masukkan email kita. Yang sudah kita registrasi sebelumnya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita masukkan password kita. Oke, ini adalah halaman depan dari aplikasi Mendeley yang sudah kita install. Oke, di sini ada beberapa fitur dari aplikasi Mendeley. Nah, di sini halaman depan itu adalah perpustakaan artikel kita di dalam aplikasi Mendeley. Nah, di sini ada menu yang baru ditambahkan, kemudian yang baru dibaca, kemudian ini adalah artikel-artikel yang sering kita baca atau bisa dijadikan sebagai citasi kita. Kemudian ada my publication, kemudian unsort, kemudian duplicates dan trash atau keranjang sampah. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di dalam aplikasi Mendeley. Nah, untuk mendapatkan artikel, jadi kita bisa masuk ke add new. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada import file, kemudian import folder, kemudian import library. Nah, di sini ada beberapa jenis file yang bisa kita masukkan. Kemudian watch folder. Nah, ini bisa kita masukkan folder juga. Nah, di sini bedanya dengan import folder. Jadi watch folder ini bisa kita masukkan folder. Jadi kalau misalnya ada artikel ataupun jurnal kita yang kita masukkan di dalam folder yang tersimpan di dalam laptop kita, secara otomatis akan masuk ke dalam perpustakaan di Mendeley ini. Nah, bedanya dengan
import folder. Jadi di sini import folder ini walaupun kita tambahkan artikel di dalam folder di dalam laptop kita, di sini tidak akan masuk di sini secara otomatis. Jadi kita perlu menambahkannya ke dalam sini, ke dalam perpustakaan Mendeley kita. Nah, untuk menambahkan file secara ini ya, secara satu persatu. Jadi saya bercontoh ini ya. Jadi saya masukkan ini artikel yang ini. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi kita menambahkannya per artikel. Kemudian kalau misalnya kita mengimpor folder, jadi di sini ini ya. Jadi saya coba masukkan folder artikel. Secara otomatis artikel yang di dalam folder tadi bisa langsung masuk. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses input artikel dari folder sudah selesai. Kemudian, nah ini import dari file yang ada ini. Jadi caranya kita masuk dulu ke website Google Scholar. Nah, jadi caranya kita klik kutip. Nah, di sini ada tipe file yang tadi ya, yang ada di dalam aplikasi Mendeley. Jadi kita bisa pilih, contohnya saya pilih ini ya, Riffman. Nah, otomatis sudah terdownload. Jadi kita bisa buka melalui aplikasi Mendeley. Caranya kita pilih jenis file yang tadi ya, yang sudah terdownload. Nah, ini kebetulan jenis filenya itu adalah RIS. Nah, kita cari. Nah, ini ya. Jadi kita buka. Oke, sudah masuk ya. Artikelnya sudah masuk. Nah, tetapi di sini kita tidak bisa melihat artikelnya secara keseluruhan karena kita tidak mendownload artikel yang tadi ya, yang dari Google Scholar. Jadi kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu, baru bisa kita masukkan, baru kita bisa melihat secara keseluruhan artikel dari ini ya, yang sudah kita tambahkan dari jenis file RIS tadi. Nah, kemudian di sini ada penambahan secara manual. Jadi kita bisa klik. Nah, di sini ada data doi yang perlu kita masukkan. Di sini kemudian tipe referensinya seperti apa. Nah, di sini ada banyak macam ya. Di sini ada banyak macam jenis tipe referensi yang bisa kita masukkan. Ada buku, kemudian ada ensiklopedia, kemudian website juga bisa kita masukkan di sini ya sebagai referensi kita. Kemudian judul artikel, kemudian penulisnya siapa, kemudian jurnalnya kalau dia tipe jurnal, kemudian tahunnya, kemudian volume isu, kemudian bulannya. Kemudian kita klik add entry. Oke, sebelum saya melakukan proses citasi, terlebih dahulu kita perlu melakukan instalasi pada Word kita. Jadi saya masuk dulu ke Word ya.
Oke. Nah, caranya kita memasukkan Mendeley ini ke dalam Word. Jadi kita masuk ke menu Tools, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word. Oke, kita klik Get It Now. Nah, kita masukkan data yang ada di kolom ini. Nah, kita bisa pilih Indonesia, kemudian kita klik kembali Get It Now. Oke. Kita klik Open in Word. Oke. Oke, Mendeley Site-nya sudah muncul ya, sudah terinstall di Word kita. Jadi kalau misalnya kita klik Mendeley Site-nya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, sudah masuk ya. Nah, untuk memindahkan artikel yang ada di aplikasi Mendeley ini ke dalam Word, jadi kita bisa klik sinkron ini ya. Kita klik sinkron agar artikel dari Mendeley masuk ke dalam Mendeley Site yang ada di Word ini. Jadi artikelnya sudah masuk semua ya. Kemudian kita masuk kembali ke perpustakaan Mendeley. Jadi ada beberapa cara melakukan penelusuran artikel melalui baik itu website Google maupun website Google Scholar, ataupun juga bisa kita melakukan penelusuran langsung dari website Mendeley. Jadi caranya kita bisa klik search. Nah, di sini bisa kita melakukan pencarian, misalnya kita klik Nah, di sini ada artikel-artikel yang terkait dengan kata kunci yang kita klik di kotak pencarian ya. Nah, untuk menambahkan ke dalam perpustakaan Mendeley, bisa kita klik Add to Library. Nah, secara otomatis akan masuk ke dalam ini ya. Nah, ini ya, sudah masuk. Jadi artikelnya sudah masuk ya, nih. Nah, untuk melihat artikelnya kita bisa klik ini ya, untuk melihat dalam bentuk PDF-nya, atau bisa juga kita bisa lihat dari website Mendeley. Nah, ini oke. Nah,
di file yang tadi ini ya, yang artikel yang tadi ini, ketika kita klik view PDF akan terdownload secara otomatis dan kita bisa langsung masukkan saja ke dalam perpustakaan Mendeley. Jadi kita bisa tambah import file, kemudian kita masukkan artikel yang sudah kita download tadi. Oke, nah ini ya artikel yang sudah kita download. Nah, baru bisa kita buka artikelnya dan kita bisa melihat secara keseluruhan dari artikel yang sudah kita download tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan pencarian melalui Google Scholar, jadi kita masuk dulu ke Google Scholar, kemudian kita mencari artikel yang kita mau masukkan ke dalam ini ya, ke dalam Mendeley. Ini, jadi kita tinggal pilih saja artikel, kemudian kita tinggal mendownloadnya, sama caranya kayak tadi, kayak pencarian di langsung dari website Mendeley. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan artikel dari website langsung, jadi di sini ya, jadi kita bisa menambahkannya secara manual di sini. Jadi misalnya kita cari website yang bisa kita ambil artikelnya, yang bisa kita kutip, contohnya dari website Kemenkes ya. Ini kita coba buka. Nah, ini ya. Nah, yang perlu kita lihat yaitu yang pertama, link dari websitenya, kemudian kita lihat judul artikelnya, kemudian kita lihat penulisnya siapa, kemudian kita lihat tahunnya, tahun dari artikel ini, kemudian kita lihat isi dari artikel yang ada di dalam website ini yang kita ingin kutip, yang kita bisa masukkan di dalam karya tulis kita. Oke, jadi kita bisa langsung saja masukkan website tadi ya, website Kemenkes. Jadi kita pilih jenis tipenya, yaitu adalah web page, kemudian kita bisa mengcopy judul artikelnya, kemudian kita masuk di kolom title, kemudian penulisnya, kemudian tahunnya itu tahun 2024 ya, kemudian bulan Mei. Oke, kalau sudah lengkap ya, sudah terisi, kita bisa add entry. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk artikelnya. Nah, jadi kita perlu lihat kembali yang perlu kita tambahkan di sini ya. Jadi yang perlu kita tambahkan di sini itu adalah website URL-nya. Jadi kita mengcopy link dari website Kemenkes ini, kita copy, kemudian kita masukkan di dalam ini ya, URL. Kemudian data aksesnya jangan lupa juga ya, tanggal akses yang kita masukkan di sini pada saat kita mengakses website ini ya. Kemudian kita enter. Oke, sudah masuk ya. Oke, sekarang kita melakukan proses citasi.
ya. Oke, ini halaman baru dari Word tadi ya. Jadi saya close dulu. Oke, kemudian kita masuk ke menu reference, kemudian kita klik Mendeley Site. Oke, kita lakukan sekali lagi proses sinkronisasi agar semua artikel yang ada di dalam aplikasi Mendeley masuk ke dalam Mendeley Site yang ada di Word. Oke, jadi saya contohkan, misalnya saya mengutip dari artikel ini ya. Oke, kita klik read. Nah, ini ya. Jadi misalnya saya mengutip ini ya, mengutip paragraf pertama dari artikel ini ya. Jadi saya copy. Nah, sebelum kita memindahkan di Word atau karya tulis kita, terlebih dahulu kita perlu melakukan yang namanya parafrase agar kita bisa terhindar dari plagiarisme ya. Jadi saya menganjurkan untuk kita melakukan yang namanya parafrase terlebih dahulu ya. Cuma di sini saya hanya memberikan contoh untuk melakukan sitasi ya, sitasi pada artikel yang kita ingin kutip ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, kita rapikan. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di akhir paragraf. Kemudian kita lihat kembali artikel yang kita kutip tadi ya. Nah, ini ya, literatur review. Nah, sekarang kita masuk ke sini ke Word. Jadi kita lihat artikel yang kita kutip tadi itu. Nah, ini dia ya. Jadi ada di sini ya. Jadi kita bisa langsung centang. Kemudian kita insert citasi. Nah, otomatis langsung masuk di akhir paragraf ya. Ini sudah terdata di Mendeley ya. Kemudian bagaimana caranya kita membuat referensinya? Nah, sini ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke ini ya. Kita klik titik 3, kemudian kita insert bibliografi. Kita continue. Nah, secara otomatis akan masuk di referensi kita ya. Jadi kita bisa perbaiki kembali penulisannya, kita sesuaikan. Oke, nah ini kita sesuaikan berdasarkan jenis huruf kita, kemudian fontnya kita, kemudian spasinya kita ya. Nah, ini juga penulisannya ini kita sesuaikan dengan pengaturan jenis style kita ya, jenis style yang kita inginkan untuk penulisan referensi. Jadi di sini ada beberapa jenis style penulisan referensi kita ya. Nah, umumnya kita menggunakan ini ya, American Psychological Association ya, ya ini. Nah, ada beberapa macam juga ya, ada font cover ya. Nah, bisa kita pilih untuk jadikan sebagai style kita untuk penulisan referensi kita. Nah, di sini kita bisa perbaiki ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengutip kalau misalnya kita mengambil dari artikel
website tadi ya, seperti tadi ya, yang ini yang website dari Kemenkes. Kita bisa mengutipnya, contohnya saya mengutip yang ini ya, misalnya saya mengambil beberapa paragraf di sini, jadi saya bisa langsung masukkan saja di sini. Oke, saya copy, kemudian kita lihat kembali judul artikelnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa langsung klik ini judul artikelnya, kemudian kita insert kembali. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, di sini juga pada saat kita menginput citasi secara otomatis akan masuk kembali juga di referensi ya. Akan masuk sesuai dengan apa yang kita kutip ya. Artikel yang kita kutip, baik itu website ataupun artikel, secara otomatis bisa langsung masuk ke daftar referensi kita. Jadi kita tinggal perbaiki kembali untuk penulisannya, kita sesuaikan jenis fontnya, kemudian kita perbaiki ini ya, biar kita bisa samakan hurufnya ya. Oke. Di sini kita juga bisa melakukan kutipan ya, artinya kita bisa menambahkan catatan penting yang bisa kita jadikan sebagai poin-poin dalam artikel ya, di dalam Mendeley ini ya, di dalam aplikasi Mendeley, agar kita tidak melakukan penelusuran berkali-kali, sehingga kita memudahkan kita mencari poin penting di dalam artikel ini ya. Caranya kita masuk ke notebook, menu notebook ya, kemudian kita pilih new page. Oke, jadi kita blok ini ya, kita blok, kemudian kita klik highlight. Nah, jadi tulisannya akan berubah menjadi berwarna kuning ya, berwarna kuning. Kita masuk ke ini dulu ya, kita masuk ke annotation. Oke, jadi pada saat sudah terblok seperti ini ya, berwarna kuning, jika kita klik kiri satu kali, kita bisa langsung mengklik add to notebook ya. Nah, di sini sudah masuk, sini ya, di menu ini ya, di notebook sudah masuk catatan pentingnya. Jika kita mengklik kanan satu kali, nah ini kita bisa tambahkan sticky note ya. Nah, di sini akan muncul di sini di menu annotation. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini komentar ya. Nah, secara otomatis akan masuk di sini ya. Dan jika ingin menghapusnya ya, kita tinggal klik saja ini, kemudian kita delete. Sama juga dengan ini ya, kita klik ini. Nah, kemudian delete. Nah, di sini kita bisa mendelete-nya juga ya, di bagian notebook ini, untuk menghilangkan catatan pentingnya kita ya. Nah, jika kita ingin melihat artikel kita yang terduplikat, artinya yang terdobol, yang masuk di dalam perpustakaan Mendeley kita bisa mengeceknya di sini. Nah, ini ada dua artikel yang sama ya, jadi kita bisa menghapus salah satunya agar tidak terjadi duplikat pada artikel kita. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus artikel kita, misalnya saya ingin menghapus artikel yang sama tadi ya, jadi kita klik saja ini, kita klik ya, kita
Kita klik tanda ini, kemudian kita pindahkan ke keranjang. Nah, otomatis artikelnya akan muncul di sini, ya. Sebelum kita menghapus secara permanen, ya. Nah, jika kita ingin menghapus secara permanen, kita tinggal klik saja, kemudian kita klik delete permanen, ya. Secara otomatis artikelnya akan hilang, ya. Nah, ini menu collection, jadi kita bisa menambahkan koleksi kita di dalam sini, ya, untuk mempermudah kita melakukan penelusuran atau koleksi kita terhadap artikel-artikel kita yang ingin kita jadikan sebagai referensi kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat dalam tutorial ini dalam penggunaan Mendeley sebagai referensi kita untuk penulisan citasi pada karya tulis ilmiah kita secara praktis dan mudah, ya. Oke, saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.